Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kelihatan. Tapi pun siapa kita? Wah, suaranya kurang. NU yang keras. Siapa kita? Tangannya ngepal. Ulangi. Siapa kita? Yang sebelah sana belum. Siapa kita? Mantap. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Said Agil Sirot MA yang masih dalam perjalanan, mudah-mudahan diberi kelancaran dan sebentar lagi akan bersama kita. Yang kami hormati Bapak Bupati Lampung Timur atau yang mewakilinya. Yang kami hormati pengurus daerah, pengurus cabang, pengurus wakil cabang, Porkopinda, Porkopincam, hadirin Nadiyin Nahdiyat, muslimin muslimat, Ansor Fatayat, dan seluruh yang hadir yang kami muliakan. Puji dan syukur senantiasa mari kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah rabbil alamin. Hanya karena berkat rahmat dan taufiknya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di lapangan Taman Fajar dalam rangka peringatan Harlah 1 abad Nahdlatul Ulama, keluarga besar Nahdlatul Ulama Kecamatan Purbolinggo. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini selalu mendapat berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala dan lancar. Oleh karenanya tak lupa sholawat dan salam mari senantiasa kita munajatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini kelak akan mendapat syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, agar acara pada pagi hari ini selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita buka dengan mengucap umul kitab wa habibina wa syafina Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara akan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dikumandangkan oleh Ustadz Wahyudin. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul.
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu hadirin dimohon untuk berdiri. Lagu Indonesia Raya dilanjutkan Mars Subhanul Waton.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya marilah kita dengarkan sejarah singkat 1 abad Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama tahun ini memasuki usia 100 tahun atau 1 abad apabila dihitung menurut penanggalan Hijriah. Hingga berusia 1 abad, Nahdlatul Ulama masih dikenal masyarakat sebagai sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Nahdlatul Ulama diketahui berdiri pada tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah. Sejak awal berdirinya hingga saat ini, kontribusi Nahdlatul Ulama dalam pembangunan juga selalu terlihat dari waktu ke waktu. Peran Nahdlatul Ulama di berbagai bidang kehidupan, terutama keterlibatannya di ranah politik, membuat makin dikenal dan diperhitungkan. Latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama: para ulama pesantren Ahlu Sunnah wal Jamaah mendirikan jam'iyah atau organisasi Nahdlatul Ulama di kediaman Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah di Kertopaten. Sebelumnya, Kiai Haji Wahab Hasbullah juga pernah mendirikan organisasi pergerakan Nahdlatul Wathon atau kebangkitan tanah air pada tahun 1916. Kemudian beliau juga mendirikan Nahdlatul Tujar atau kebangkitan saudagar pada tahun 1918. Kemudian pada tahun 1914 didirikanlah kelompok diskusi Taswirul Afkar atau kawah candra di muka pemikiran yang juga disebut sebagai Nahdlatul Fikr atau kebangkitan pemikiran. Pada saat mendirikan Nahdlatul Ulama, para kiai juga mendiskusikan nama organisasi yang akan digunakan serupa dengan nama kelompok sebelumnya. Tersebutlah usulan nama Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan ulama. Alasannya, konsekuensi penggunaan kata Nahdlatul adalah kebangkitan yang telah terrangkai sejak berabad-abad lalu. Hal ini mengingat bahwa Nahdlatul Ulama bukanlah hasil yang tiba-tiba, mengingat ulama aswaja memiliki sanad keilmuan dan perjuangan sama dengan ulama-ulama sebelumnya. Hal inilah yang kemudian membuat organisasi Nahdlatul Ulama sebagai kelanjutan dari komunitas dan organisasi-organisasi yang telah berdiri sebelumnya, dengan cakupan dan segmen yang lebih luas. Tokoh
yang terlibat dalam berdirinya Nahdlatul Ulama. Pada hari bersejarah itu, beberapa tokoh yang terlibat dalam pendirian organisasi Nahdlatul Ulama adalah sebagai berikut: Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Kiai Haji Wahab Hasbullah, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Kiai Haji Bisri Sansuri, Jombang, Jawa Timur. Kiai Haji Asnawi, Kudus, Jawa Tengah. Kiai Haji Nawawi, Pasuruan, Jawa Timur. Kiai Haji Ridwan, Semarang, Jawa Tengah. Kiai Haji Maksum, Lasem, Jawa Tengah. Kiai Haji Nahrawi, Malang, Jawa Tengah. Kiai Haji Ndoro Muntoha, menantu Kiai Haji Khalil, Bangkalan, Madura. Kiai Haji Abdul Hamid Fakih, Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Kiai Haji Abdul Halim, Laumi Mending, Cirebon, Jawa Barat. Kiai Haji Ridwan Abdullah, Jawa Timur. Kiai Haji Mas Alwi, Jawa Timur. Kiai Haji Abdullah Ubaid dari Surabaya, Jawa Timur. Syekh Ahmad Hunaim Al-Misri dari Mesir. Tujuan berdirinya Nahdlatul Ulama, organisasi ini lantas berkembang ke sejumlah kota di Indonesia dengan berpegang pada beberapa tujuan dalam ADART Nahdlatul Ulama. Tercantum bahwa tujuan Nahdlatul Ulama adalah untuk menjaga berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lebih lanjut, Nahdlatul Ulama juga bertujuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta alam. Hingga 96 tahun berdirinya Nahdlatul Ulama, organisasi ini telah berkembang pesat dengan jejaring anggota dan pengurus yang tersebar di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Kiai Haji Miftahul Akhyar mengatakan, makna tongkat Syekhona Khalil Bangkalan yang diberikan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari saat NU akan didirikan. Beliau mengatakan, tongkat yang diberikan oleh Syekhona Khalil kepada Simbah Yai Hasyim Asy'ari adalah simbol kepemimpinan, komando dan persatuan bagi Nahdlatul Ulama. Di dalamnya mengandung makna ketaatan, satu komando, satu langkah sistemik yang menjam'iyahkan jamaahnya, sehingga kita harus mengutamakan kalimat sami'na wa ata'na kepada keputusan Nahdlatul Ulama. Sami'na wa ata'na selain bermakna ketaatan juga mengandung barokah dan kemuliaan, karena jika berkhidmat dan taat kepada Nahdlatul Ulama maka akan diakui sebagai santrinya Simbah Kiai Hasyim Asy'ari dan didoakan husnul khotimah saat ajal menjemputnya. Di samping itu, kita juga harus bangga menjadi pengurus Nahdlatul Ulama karena SK-nya langsung dari para aulia yang sudah pasti di dalamnya ada barokah, karomah dan kemuliaan. Saat Syekhona Khalil Bangkalan memberikan tongkat kepada pendiri Nahdlatul Ulama,
beliau juga menitipkan sebuah Al-Quran, yakni dalam surat Toha ayat 17 sampai ayat 23. Dalam ayat tersebut Nabi Musa menyatakan bahwa tongkatnya untuk mencari rumput, untuk makan kambing, hal itu sebagai perlambang ekonomi. Maka Nahdlatul Ulama harus hadir di tengah-tengah umat untuk mensejahterakan kehidupannya dan mengurusi ekonomi umat. Ayat tersebut juga kalau kita tafsiri dan kita terapkan dalam kehidupan berorganisasi di Nahdlatul Ulama, maka keinginan Syekhona Khalil Bangkalan terhadap Nahdlatul Ulama adalah agar jamiah ini bisa memegang teguh prinsip tawasud, tawazun dan i'tidal, yang berarti juga kejujuran dan keadilan. Selaras dengan hal itu, menurut Maulana Habib Lutfi, Nahdlatul Ulama adalah benteng NKRI yang paling kokoh. Meskipun demikian, saat ini tantangan keberagaman umat Islam Indonesia sedang diuji melalui berbagai fitnah yang dihujam untuk menguji kesolidan di antara tokoh-tokoh. Tudingan Nahdlatul Ulama adalah Syiah karena mereka memiliki tradisi tahlilan dan mauludan atau peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nahdlatul Ulama yang mampu mengkoordinasi nilai-nilai budaya Indonesia yang majemuk dan menampilkan akhlak mulia. Nahdlatul Ulama juga yang kali pertama menerima Pancasila sebagai dasar negara, sehingga NKRI merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Oleh karenanya, NU setia dan siap mengawal NKRI dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kini, seiring dengan Arab Spring, kekacauan di negara-negara Muslim akibat mudahnya diadu domba atas nama agama, madhab, sekte, ras dan sebagainya, Nahdlatul Ulama menampilkan Islam Nusantara untuk peradaban dunia. Nahdlatul Ulama menawarkan model keberagaman yang moderat, toleran, dengan tetap mengedepankan persatuan di antara semua elemen bangsa di bawah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Demikian sekilas tentang satu abad Nahdlatul Ulama. Dan selanjutnya marilah kita bersama-sama munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighosah yang akan dipimpin oleh Suriah MBC Kiai Abu Sufyan. Kepada beliau dipersilakan.